Jadi pada kesempatan pagi hari ini, mungkin yang perlu saya tekankan Bapak Ibu sekalian, memang sekarang terbuka lebar lewat proses digitalisasi itu informasi tidak terbatas. Bahkan bukan hanya nasional tapi internasional pun bisa kita lihat dengan mudah. Dan fasilitas-fasilitas ataupun mungkin model-model IT sangat banyak sekali. Dan itu memerlukan kecerdasan dan keahlian kita untuk mengoperasikan itu semuanya. Sebagai contoh aja di sini hadir Ibu Dasa Wisma, benar ya? Ibu Dasa Wisma dulu waktu masih Jumantik pertama-tama belum ada Dasa Wisma, itu paling bawain kertas kan nulisnya satu-satu gitu. Kalau sekarang memasukkan laporan aplikasi Dasa Wisma pakai apa ini? Udah pakai HP kan? Ibu bisa kan? Padahal udah usia. Nah ini yang tidak dipungkiri bahwa kita berhadapan dengan era seperti itu. Jadi kita harus bisa dan harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, melihat perkembangan hoax yang sekarang begitu dahsyat mempengaruhi kehidupan kita, bahkan yang tadinya mungkin orangnya lurus-lurus saja, orangnya benar-benar saja, akhirnya dengan terpengaruh lewat media, lewat hoax, akhirnya berubah cara hidupnya. Nah ini yang harus kita tata benar, kita sikapi benar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika kita akan memegang HP kita, memegang laptop kita atau memegang apa, kita akan mengetik atau mungkin akan mengoperasikan. Apalagi yang berhubungan dengan komen-komen, kemudian berita kita atau mungkin status kita dan sebagainya. Yang paling perlu kita sadari, pertama kalau menurut saya, kita semua kan umat beragama Bapak Ibu sekalian. Kita harus sadar benar apa yang akan kita lakukan pasti akan berefek kepada pertanggungjawaban kita nanti di akhirat. Mau kalau namanya aturan di dunia Bapak Ibu sekalian, aturan Tuhan aja, aturan Allah. Kalau aturan di dunia ini, aturannya sudah jelas. Aturannya sudah jelas, umpamanya aturan sholat, aturan zakat, aturan beribadah yang lain. Tapi kalau di dunia ini kan manusia bebas melaksanakan. Udah jelas-jelas diperintah sholat 5 waktu, bebas melaksanakan kita. Mau jalanin boleh, enggak boleh, benar nggak Bu? Tapi nanti Allah Tuhan kita itu diktatornya nanti akan di akhirat. Yang salah dapat hukuman, yang menjalankan akan dapat pahala atau ganjaran yang bagus. Nah ini juga demikian Bapak Ibu sekalian. Hal yang tidak kita berasa benar karena kita cuma ngeluarin jari, mengetik di HP, mengetik di laptop. Tapi kita juga harus sadar sebelum kita klik atau sebelum kita kirim, kita harus pikir dulu juga Bapak Ibu sekalian. Kira-kira ini menanggung resiko di dunia dan di akhirat atau tidak? Karena kita semuanya nanti akan dimintain pertanggungjawaban yang kita perbuat, termasuk perbuatan kita ketika mengoperasikan masalah IT ini. Jadi pertanggungjawabannya bukan selesai di sini saja Bu. Kalau di sini mengandung manfaat buat orang lain mungkin bagus, tapi kalau mengandung mudarat bukan buat masyarakat lain yang sudah kita share, saya yakin nanti juga akan dimintain pertanggungjawaban dan kita akan dapat balasannya. Nah pengoperasian IT ini juga saya mohon Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memencet, sebelum kita men-share dan sebagainya, pikir 2 kali terlebih dahulu. Kira-kira ini akan jadi buat pertanggungjawaban saya yang jelek-jelek atau tidak nanti di akhirat. Nah kalau sudah itu yang pertama kita tanamkan, kemudian kita berpikir ke yang lain. Itu Bapak Ibu sekalian mungkin yang saya tekankan dalam kesempatan yang baik ini. Kemudian mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah mendengar lah kalau namanya berita begitu cepatnya kita terdengar. Mungkin kita nggak usah jauh-jauh melihat wilayah lain, kita lihat wilayah Jakarta Timur aja.
yang baru-baru terjadi mungkin di wilayah kita salah satu kelurahan. Pinter sih emang, bisa mengoperasikan dan mengelabui kita semuanya. Tapi pandai-pandainya tupai melompat tetap jatuh juga. Jadi alangkah baiknya kita melakukan sesuatu ya harus yang real, yang benar-benar memang dikerjakan. Ya seperti contoh yang kemarin, memang yang melakukan itu sama sekali pasti tidak ada kesadaran bahwa yang lapor itu dikirain orang mana-mana. Yang lapor itu kan pasti orang situ, yang tiap hari lewat di situ, yang tinggalnya di situ, kan tahu kalau umpamanya laporannya itu belum ditindaklanjuti, tapi begitu dicek di sistem kok sudah hijau, sudah nol, padahal fisiknya, realitanya masih pada nongkrong. Nah, itu kan salah satu pertimbangan yang begitu gampangnya mengolah teknologi itu, kemudian di-share begitu saja, tapi tidak mempertimbangkan hal-hal yang lainnya. Nah, salah satu yang harus dipertimbangkan benar-benar harus real, dan yang lapor itu memang dikirain orang jauh-jauh yang nggak mau ngecek lagi. Nah, ini salah satu mungkin yang harus kita sikapi Bapak Ibu sekalian, selain hal-hal yang lainnya. Kemudian sepanjang teknologi digital ini dipergunakan dengan baik, itu saya yakin akan membawa manfaat yang luar biasa buat kita semuanya. Jadi saya nanti titip pesan sekali kepada peserta semuanya, ikuti benar apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini. Jangan sia-siakan kegiatan ini lewat begitu saja. Mungkin ada yang belum jelas, ini bisa dipertanyakan nanti kepada narasumber ini. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar literasi digital dengan tema hoax, disinformasi dan peran publik di era AI di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur secara resmi saya nyatakan dibuka. Cakepnya ibu-ibu nih. Beli mangga ke lubang buaya. Cakep. Tak lupa singgah ke rumah Pak Anta. Artinya Pak. Ada yang dari lubang buaya ada? Ada rumah Pak Anta nggak? Diulangi lagi nih. Beli mangga ke lubang buaya, tak lupa singgah ke rumah Pak Anta. Seminar literasi digital digelar di Jakarta Timur tercinta untuk membangun warga cerdas, bijak, dan bermedia. Luar biasa. Kalau naik sepeda menuju balai, Cakep. melewati taman penuh warna-warna. Artinya Pak. Semuanya hadir memberi nilai dan mendorong masyarakat melek teknologi bersama. Mantap. Hadirin yang berbahagia, kita semua menyadari bahwa perkembangan teknologi digital termasuk kecerdasan buatan telah membawa perubahan besar dalam cara kita berinteraksi, bekerja, bahkan mengasuh keluarga. Dunia digital memberikan banyak peluang, namun di saat yang sama juga menghadirkan tantangan yang amat serius. Di antaranya maraknya hoax dan disinformasi yang dapat menyesatkan opini publik, memicu keresahan, bahkan berpotensi memecah belah persatuan. Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan ketahanan informasi serta mendorong keterbukaan informasi publik yang tercermin dari hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, di mana Pemprov DKI Jakarta berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif Terbaik Nasional pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2025 yang diserahkan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Selain itu, kami juga mengembangkan portal Satu Data Jakarta yang kini hadir, lebih informatif dan mudah digunakan. Pengguna dapat menelusuri dan memahami data resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara tematik dan lebih hidup, seperti data statistik sektoral dan mencakup bidang kesehatan, pendidikan, kependudukan, UMKM, ketentraman dan ketertiban umum, serta sosial. Bapak Ibu sekalian,
Saat ini Jakarta lebih memiliki banyak aplikasi, namun kita punya satu aplikasi yang kita namakan sebagai JAKI, Jakarta Kini, yang terus dikembangkan dengan berbagai inovasi seperti penguatan verifikasi terhadap tindak lanjut aduan publik. Bagi Pemprov DKI Jakarta, laporan warga melalui aplikasi JAKI bukan sekadar data yang harus ditutup dengan status selesai, tetapi amanah publik yang harus divalidasi secara nyata. Karena itu, kami memperkuat sistem verifikasi tindak lanjut melalui real-time evidence, AI-based anomaly detection, serta mekanisme check and balance agar setiap respon pemerintah benar-benar mencerminkan penyelesaian masalah di lapangan, bukan sekadar penyelesaian secara administratif saja. Berkat kecanggihan dan manfaatnya, aplikasi JAKI meraih Global Special Award Champions di ajang bergengsi SAS Hackathon 2025 di Texas, Amerika Serikat. Ini baru saja kemarin ya. Di sisi lain, penyediaan akses internet juga terus diperluas melalui layanan Jak Wi-Fi yang telah tersebar di ribuan titik di seluruh wilayah DKI Jakarta, khususnya di ruang-ruang publik dan pemukiman warga. Sejalan dengan program peningkatan sistem keamanan Pemprov DKI Jakarta melalui pemasangan CCTV untuk memantau wilayah-wilayah rawan kejahatan, rawan bencana, taman kota, hingga pemukiman di tingkat RT dan RW. Saat ini sudah terpasang sebanyak 1.500 CCTV dan tahun ini targetkan juga akan bertambah menjadi 5.000 CCTV demi keamanan dan kenyamanan lingkungan warga Jakarta. Yang paling baru program unggulan kami yaitu Jakarta Lawan Hoax atau Jala Hoax juga terus melakukan kontribusi nyata tidak hanya di tingkat nasional tapi juga internasional. Jala Hoax untuk ketiga kalinya terpilih sebagai nominasi ajang World Summit on the Information Society atau yang biasa dikenal dengan WSIS Prizes yang diselenggarakan oleh PBB. Jakarta Lawan Hoax merupakan sebuah inisiasi kolaboratif yang berfungsi sebagai pusat layanan aduan, verifikasi, dan edukasi terkait informasi hoax yang beredar di masyarakat. Hasil verifikasi hoax dari berbagai aduan dan temuan kemudian disebarluaskan sebagai informasi yang akurat dan terpercaya melalui kanal website dan media sosial resmi Jakarta Lawan Hoax. Peran Jala Hoax bukan hanya sebagai fact-checker tapi juga sebagai edukator publik. Seperti pada kegiatan kita hari ini, yaitu seminar Jaksolid, Jakarta Sadar Olah Literasi Digital. Seminar ini hadir sebagai ruang penting bagi kita untuk mengenal lebih dekat layanan Jala Hoax, belajar cara melakukan verifikasi informasi secara sederhana, memahami bagaimana melindungi keluarga dari ancaman dunia digital, sehingga kita tidak akan menjadi pengguna media sosial yang aktif, tapi juga menjadi benteng pertama dalam melawan hoax di lingkungan keluarga dan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, mari kita jadikan kegiatan pada pagi hari ini sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas dalam membangun ekosistem digital yang aman, sehat, dan beretika.